Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Senang sekali saya Deba Melisa pagi ini dapat kembali menjumpai Anda di topik pagi akhir pekan edisi Minggu 20 Mei 2012. Dan pemirsa, hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Berbicara tentang Hari Kebangkitan Nasional, tentunya kita harus bangkit dari semua aspek. Salah satunya adalah di bidang energi. Nah, di tempat saya berdiri sekarang, tepatnya di Pulau Bunaken, Manado, Sulawesi Utara, telah dimanfaatkan energi matahari sebagai salah satu pembangkit tenaga listrik atau yang dikenal dengan PLTS. Nah, selain informasi tentang energi alternatif tadi, nantikan juga informasi soal informasi aktual dan informasi wisata yang sangat sayang untuk Anda lewatkan. Bersama saya Deba Melisa, inilah topik pagi akhir pekan selengkapnya. Pak Jeki, pinjam helmnya. Benar sekali Mbak, harus pakai helmnya karena ini di instalasi tenaga listrik. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di pusat pembangkit listrik tenaga surya ya Pak, betul, di Pulau Bunaken. Iya. Sekarang sudah bersama saya, Bapak Parlin, yaitu Deputi Manager Perencanaan Perusahaan PLN Wilayah Sulutenggo. Nah, Pak, soal PLTS ini nih Pak, sebenarnya apa yang sistem kerja PLTS ini seperti apa Pak? Ya, jadi PLTS ini sebenarnya prinsip kerjanya itu dia mengubah energi matahari, yaitu radiasi matahari ya, menjadi energi listrik. Nah, di PLTS sendiri dia memiliki 4 komponen utama. Jadi kalau kita lihat di sini ada modul surya. Nah, modul surya inilah berfungsi untuk mengubah radiasi matahari atau energi matahari menjadi energi listrik. Itu kalau di Bunaken ini sendiri ya Pak ya, bagaimana sih? Jadi pelanggan yang ada di Pulau Bunaken sangat khas juga, karena di sini banyak juga yang selain pelanggan rumah tangga adalah pelanggan-pelanggan bisnis, yaitu cottage, resort. Jadi sebelumnya mereka karena listrik sebelum ada PLTS ini dia hanya 12 jam. Jadi nyalanya itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Sehingga pada saat siang hari untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik mereka harus mengoperasikan genset mereka sendiri gitu. Sehingga di satu sisi ini mengganggu kenyamanan tamu dan juga di sisi lain akan menaikkan biaya operasi mereka juga. Nah, sekarang dengan beroperasinya PLTS ini mereka sudah tidak perlu lagi untuk mengoperasikan genset mereka sendiri. Jadi sudah sangat menunjang pariwisata yang ada di Bunaken ini, Mbak. Oke, terima kasih Pak. Informasinya sangat jelas sekali. Nah, pemirsa, nanti kita akan masih cari tahu tentang detail PLTS di Pulau Bunaken ini. Tapi sebelumnya Anda menyimak informasi yang siapa tak kenal Pulau Bunaken? Pulau dengan surga lautnya itu terletak sekitar 13 km dari kota Manado, Sulawesi Utara. Untuk sampai di Pulau Bunaken, saya harus naik kapal motor selama 45 menit. Selain potensi wisatanya, di Bunaken juga sudah dikembangkan energi alternatif baru dengan memanfaatkan teknologi solar cell system atau sistem tenaga surya yang disebut PLTS. Tingginya biaya serta kendala cuaca yang menyulitkan pengangkutan bahan bakar minyak ke Pulau Bunaken semakin mendorong pengembangan PLTS ini. Dari dermaga Pulau Bunaken, saya butuh waktu sekitar 15 menit untuk tiba di area PLTS. Beroperasi sejak 6 Februari 2011, PLTS Bunaken resmi menggantikan tenaga diesel yang selama ini memasok listrik di Pulau Bunaken. Pembangkit listrik tenaga surya berkolaborasi dengan pembangkit diesel untuk menyuplai pelanggan. Sehingga kalau kita katakan dalam kondisi hujan atau tidak radiasi matahari rendah, sehingga energi yang dibangkitkan dari PLTS ini rendah atau kurang, itu bisa disupport dari PLTD atau tenaga diesel gitu. PLTS Bunaken berdiri di atas lahan seluas 700 meter
dan terdiri dari 1.440 buah panel surya yang mampu menyimpan tenaga surya untuk mengisi baterai sebagai tempat cadangan listrik hingga 350 kW. Menariknya, PLTS Bunaken menjadi pembangkit bertenaga matahari pertama yang mampu melistriki satu pulau penuh selama 24 jam dari yang sebelumnya hanya 12 jam. Saat ini, PLTS Bunaken sanggup memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 760 orang pelanggan dengan total kebutuhan beban puncak yang mencapai 150 kW. Investment cost-nya atau biaya investasi cukup tinggi. Namun dengan seiring semakin banyaknya permintaan untuk membangun PLTS ini, maka harga untuk membangun PLTS ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu. Jadi ke depannya sebenarnya ini harganya sudah tidak jadi masalah lagi. Meski memerlukan biaya investasi hingga 18 miliar rupiah, namun pemeliharaan yang dilakukan cukup dengan membersihkan setiap detail alat agar mampu bekerja maksimal. Dengan beroperasinya PLTS Bunaken terbukti mampu menghemat 130.000 liter solar per tahun atau sekitar lebih dari 1 miliar rupiah. Sementara dari sisi lingkungan, PLTS Bunaken mampu mengurangi emisi gas karbon dioksida yang mengakibatkan global warming hingga 370 ton per tahun. Untuk tahun 2012 ini kita rencanakan 100 pulau akhir tahun ini, di 2012. Nah ternyata ini menarik minat dari mana-mana termasuk Bank Dunia, JICA, sehingga harapan kita, cita-cita kita, kalau sampai tahun 2014-2015 kita punya 1.000 pulau dilistriki dengan tenaga surya. Pengembangan PLTS Bunaken sangat tepat dilakukan, tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, tapi juga pendongkrak ekowisata di Pulau Bunaken yang telah menjadi ikon pariwisata Sulawesi Utara. Upaya seperti ini tentunya harus terus dikembangkan ke berbagai penjuru negeri, terutama ke pulau-pulau kecil yang sulit terjangkau. Momen semangat Hari Kebangkitan Nasional dapat menjadi momen kebangkitan kita dari ketergantungan terhadap BBM. Demikian laporan Debo Melisa dan Iskandar dari Manado, Sulawesi Utara.